Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di pembelajaran seni tari kelas 8 bersama saya, Ani Rahayuningsih. Di video ini, kita akan membahas seni tari, materi, konsep tari tradisi. Simak videonya sampai selesai. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai di pembelajaran kali ini. Tari tradisi berasal dari dua kata, yaitu tari dan tradisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tari adalah gerakan badan, baik itu tangan dan sebagainya, yang berirama, biasanya diiringi bunyi-bunyian, musik gamelan, dan sebagainya. Tari juga dapat diartikan sebagai seni menggerakkan tubuh secara ritmis sebagai ungkapan ekspresi perasaan. Maka dari itu, terciptalah keindahan dan makna yang mendalam pada tiap gerakan. Tari menitik beratkan pada konsep dan koreografi yang bersifat kreatif. Tradisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat. Penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar. Jadi, dapat dikatakan bahwa tari tradisi adalah tari yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tari tradisi sebagai salah satu kekayaan budaya bangsa Indonesia memiliki beberapa ciri dalam penyajiannya. Beberapa ciri tari tradisi adalah sebagai berikut. 1. Memiliki aturan gerak dasar yang wajib diikuti, mulai dari gerak dasar tangan, kepala, badan, hingga kaki. 2. Gerak tari diiringi oleh musik tradisional khas daerah setempat. 3. Busana yang digunakan berupa pakaian tradisional khas daerah setempat. 4. Diajarkan dan dipelajari secara lisan dari generasi terdahulu ke generasi penerus. 5. Mengandung filosofi atau makna yang berasal dari buah pikiran dan kearifan lokal setempat. 6. Memiliki berbagai macam fungsi sosial dalam masyarakat. Misalnya untuk kepentingan upacara adat, upacara panen padi, acara penyambutan tamu, dan acara penobatan raja. 7. Tari tradisi memiliki syarat khusus dalam penyajiannya, seperti waktu dan tempat. Bahkan terdapat beberapa tarian yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang terpilih saja. Tari tradisi memiliki fungsi yang beraneka ragam sesuai kebutuhannya. Berikut beberapa fungsi tari tradisi. Sebagai pertunjukan. Fungsi tari tradisi sebagai pertunjukan atau pentas lebih menonjolkan sisi koreografi yang indah serta terkonsep. Hal ini agar penonton yang melihatnya merasa terhibur. Sebagai tarian upacara. Tari tradisi umumnya ditampilkan dalam upacara adat atau ritual keagamaan tertentu. Pertunjukan tari yang ditampilkan ditunjukkan untuk berkomunikasi dengan sang kuasa. Sebagai hiburan. Fungsi tari tradisi sebagai hiburan tidak jauh berbeda dengan fungsi tari sebagai pertunjukan. Bedanya pada fungsi pertunjukan, tarian dilakukan dengan memikirkan konsep tarian atau koreografi yang menarik. Sementara sebagai hiburan, tujuan dan fungsinya hanya untuk menghibur saja. Gerakan dan pola tariannya lebih bebas dengan tujuan utama untuk menghibur penonton. Sebagai bentuk pergaulan dan kesenian, tarian bisa dimainkan sebagai bentuk interaksi antar sesama dan untuk melestarikan budaya bangsa.
Tari tradisi yang mendapat pengaruh Hindu dan Buddha umumnya dilaksanakan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kepada Sang Pencipta. Bukti dari pengaruh tersebut terekam dalam peninggalan sejarah, antara lain di relief-relief Candi Borobudur dan Prambanan. Pada relief candi tersebut terdapat ukiran gerak dan adegan tari yang mirip dengan beberapa tari tradisi di Jawa dan Bali. Tari tradisi yang mendapat pengaruh Islam memiliki beberapa ciri, antara lain nyanyian pengiring tari dinyanyikan langsung oleh penari. Selain itu, busana yang dikenakan bersifat tertutup sesuai ajaran Islam. Tari yang mendapat pengaruh Katolik dan Kristen memiliki ciri antara lain menonjolkan ekspresi nyanyian-nyanyian, tampak sederhana, dan sebagian besar bertemakan kegembiraan. Adapun juga tari yang berasal dari praaksara. Tari tradisi ini umumnya mendapat pengaruh kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Tari tradisi ini terdapat pada beberapa kelompok suku masyarakat Indonesia yang masih menjaga keaslian budayanya. Mereka masih memegang teguh sistem kepercayaan, budaya, dan adat istiadat warisan para leluhur. Berikut ini adalah beberapa contoh tari tradisional yang ada di Indonesia. Tari Saman. Tari Saman berasal dari Aceh. Ciri khas dari tari Saman ditarikan oleh puluhan hingga ratusan pria yang duduk berlutut rapat, menampilkan gerakan tepuk tangan, tepuk paha, dan gerakan badan yang sangat kompak dan cepat. Fungsinya awalnya merupakan media dakwah Islam, tetapi kini berfungsi sebagai media hiburan, penyambutan tamu penting, dan pertunjukan seni budaya. Tari Piring. Tari piring berasal dari Sumatera Barat. Mempunyai ciri khas, penari memegang piring di kedua telapak tangan dan mengayunkannya dengan gerakan cepat dan indah, diiringi musik talempong dan saluang. Terkadang di akhir pertunjukan, piring-piring dipecahkan di lantai dan penari menari di atas pecahannya. Fungsinya dahulu sebagai tarian persembahan kepada Dewi Padi sebagai ungkapan syukur atas hasil panen yang melimpah. Sekarang berfungsi sebagai tarian penyambutan tamu, upacara adat, dan pertunjukan seni. Tari Jaipong. Tari Jaipong berasal dari Jawa Barat. Ciri khasnya gerakan yang lincah, dinamis, ceria, dan sensual, memadukan gerak tari tradisional Sunda dengan unsur pencaksilat, diiringi musik gamelan Sunda seperti kendang, gong, dan saron. Fungsinya utamanya sebagai tari pergaulan dan hiburan, sering dipentaskan dalam acara hajatan, festival seni, dan pertunjukan lainnya. Tari Serimpi. Tari Serimpi berasal dari Yogyakarta dan Surakarta. Ciri khas ditarikan oleh 4 penari wanita dengan gerakan yang lembut, anggun, dan lambat, mencerminkan kehalusan budi dan kesopanan. Fungsinya dahulu merupakan tarian sakral di lingkungan keraton, hanya boleh ditarikan oleh keluarga kerajaan atau abdi dalam pilihan. Fungsinya sebagai bagian dari upacara adat keraton, penyambutan tamu agung, dan pertunjukan seni yang mencerminkan filosofi Jawa. Tari Kecak. Tari Kecak berasal dari Bali. Ciri khasnya ditarikan oleh puluhan bahkan ratusan pria yang duduk melingkar, mengangkat tangan ke atas sambil menyeruakan cak-cak-cak tanpa iringan alat musik. Gerakan ini menggambarkan kisah Ramayana, terutama saat pasukan kera membantu Rama. Fungsi awalnya sebagai ritual Sang Hyang untuk mengusir roh jahat, sekarang berfungsi sebagai pertunjukan seni kolosal yang sangat populer bagi wisatawan, terutama di malam hari dengan latar belakang matahari terbenam. Tari Lenso.
Tari lenso berasal dari Maluku. Ciri khasnya, tarian pergaulan yang ditarikan secara berpasangan atau berkelompok dengan penari membawa sapu tangan atau lenso yang diayunkan. Gerakannya sederhana, ceria, dan interaktif. Fungsinya sebagai tari pergaulan, penyambutan tamu, dan ekspresi kegembiraan dalam berbagai acara sosial atau pesta adat. Tari Hudok. Tari Hudok adalah tarian tradisional suku Dayak Modang di Kalimantan Timur. Ciri khasnya, para penari mengenakan topeng kayu besar yang menyerupai binatang buas atau makhluk halus, serta tubuhnya ditutupi dengan daun pisang, daun kelapa, atau daun pinang. Ada pula hiasan dari bulu burung enggang di mahkota atau kepala penari. Pemimpin tarian seringkali membawa tongkat yang dihentak-hentakan sesuai iringan musik. Tarian ini sangat kental dengan unsur mistis dan ritual. Fungsi tari hudok sebagai ritual kesuburan dan panen. Fungsi utamanya adalah sebagai permohonan kepada Sang Pencipta agar hasil panen melimpah, khususnya setelah panen padi. Sebagai pengusir hama dan roh jahat, dipercaya dapat menghalau hama tanaman yang mengganggu hasil pertanian dan mengusir roh halus atau roh jahat, memohon kesejahteraan dan keharmonisan, mengharapkan suasana damai, tentram, dan harmonis antara manusia dengan alam. Sebagai hiburan, meskipun sakral, tarian ini juga berfungsi sebagai hiburan bagi masyarakat, terutama saat membuka lahan baru. Kebersamaan dan gotong royong menggambarkan nilai kebersamaan dan gotong royong masyarakat. Tari Gundala-Gundala. Tari Gundala-Gundala atau juga dikenal sebagai tari tembut-tembut adalah tarian tradisional suku Batak Karo dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ciri khas, para penari menggunakan topeng kayu dan kostum jubah yang seringkali berwarna putih. Tarian ini dimainkan dengan formasi gerak bersama yang dinamis. Namun gerakannya akan disesuaikan dengan ritme musik tradisional Karo yang lembut dan mendayu-dayu. Diiringi instrumen musik tradisional seperti gendang, gong, serunai, dan keteng-keteng. Ada 5 jenis topeng yang biasa digunakan, yaitu raja, kembrahen atau permaisuri, putri raja, menantu, dan burung gurda-gurdi yang masing-masing memiliki ekspresi wajah yang berbeda. Fungsi ritual pemanggil hujan. Fungsi utamanya adalah untuk memohon hujan atau dilowari udan saat musim kemarau panjang. Tarian ini lahir dari legenda gurda-gurdi yang dipercaya membawa hujan dengan tangisannya, pertunjukan, dan sambutan. Saat ini juga sering dipentaskan sebagai pertunjukan kepada masyarakat, menyambut tamu khusus, dan kegiatan lainnya karena keunikannya. Nah, itu tadi perjalanan singkat kita mengenal kekayaan budaya Indonesia melalui tarian-tarian daerah. Semoga video ini menambah wawasan dan kecintaan kalian pada seni tradisi kita. Sebelum kita akhiri, saya punya tantangan kecil untuk kalian. Coba sebutkan 3 tarian daerah Indonesia yang kalian ketahui, lengkap dengan asal daerahnya. Dan jangan lupa jelaskan apa fungsi atau makna dari masing-masing tarian tersebut. Kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah dan bisa mendiskusikannya dengan teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih telah menyimak materi ini sampai selesai. Thanks for watching. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.